Tahukah kamu, dalam Quran Isa dibunuh pada zaman Musa? Ini adalah part pertama. Kita tahu bahwa kisah-kisah di dalam Quran ini disusun secara ankronologi. Tidak tahu timeline sejarah dan waktunya, dan juga kita tidak tahu siapa yang berbicara kepada siapa. Coba kita baca Quran surah 7, surah Al-A'raf ayat 155-156. Dikatakan demikian, dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk dalam kurung memohonkan taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, kalau engkau kehendaki, tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa saja yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada engkau." Kemudian Allah ini berfirman kepada Musa, "Siksaku akan kutimpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami." Jadi ini konteksnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berfirman kepada Musa. Kita baca ayat 157. Kemudian Allah yang masih berfirman kepada Musa ini mengatakan demikian, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka. Anda melihat bagaimana ankronologi dan anakronisme di dalam ayat ini. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Musa, Injil yang ada di sisi mereka, padahal Injil belum diturunkan pada zaman Musa. Jadi di dalam benak Muhammad, bahwa Musa dan Harun itu diberikan kitab yang namanya kitab Taurat, sedangkan keponakannya Isa Al-Masih diberikan kitab Injil. Jadi waktu mereka saling berdekatan. Kita baca ya, ini Quran surah 4, An-Nisa ayat 153-157. Ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, "Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata." Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Jadi ingat ya, mereka di sini adalah orang-orang Israel pada zaman Musa. Orang Israel pada zaman Musa ini mati, teman-teman, disambar petir. Karena mereka menyembah anak sapi. Sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, lalu kami maafkan mereka dari yang demikian. Dan telah kami berikan kepada Musa keterangan yang nyata. Ingat ya, konteksnya masih orang Israel zaman Musa. Dan telah kami angkat ke atas kepala mereka bukit Tursina. Jadi orang Israel zaman Musa ini akan digebuk dengan bukit Tursina, teman-teman. Karena apa? Karena mereka melanggar perjanjian yang telah kami ambil dari mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, orang Israel zaman Musa nih, masuklah melalui pintu gerbang itu sambil bersujud. Ini adalah anakronisme, karena tanah Kanaan itu tidak ada pintu gerbangnya, teman-teman. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Oke, kita baca ayat berikutnya. Oke, kita baca ayat di bawahnya. Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan. Mereka di sini adalah orang Israel zaman Musa tadi, yang membuat anak sapi, dan akan dipukul dengan bukit Tursina dan mati disambar petir. Kenapa, teman-teman? Disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, perjanjian hari Sabat maksudnya. Dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Bayangin, teman-teman, orang Israel zaman Musa itu sudah membunuh para nabi, padahal pada waktu itu belum ada para nabi. Dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. Karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan lihat ini, teman-teman, apa yang dikatakan Quran. Quran mengatakan orang Israel zaman Musa itu kafir terhadap Isa. Dan orang Israel zaman Musa menuduh Maryam itu berzinah, teman-teman. Dan orang Israel zaman Musa mengatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Jadi kesalahan sejarah di sini sangat besar, teman-teman. Kita akan melanjutkan pada part kedua, bahwa orang Israel zaman Musa inilah yang membunuh Isa Al-Masih.
Indikasi kesalahan sejarah atau anakronisme di dalam Quran sangatlah besar. Dan dari sini kita tahu bahwa Quran adalah tulisan tangan manusia. Jadi Allah mengatakan bahwa orang Israel zaman Musa itu membunuh para nabi. Padahal pada waktu itu belum ada nabi satupun, teman-teman. Kita baca ya, di Quran surah 2, surah Al-Baqarah ayat 61. Orang Israel itu berkata kepada Musa, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota." Sebenarnya terjemahannya keliru. Yang dimaksud di sini adalah pergilah kamu kembali ke Mesir. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Jadi ini adalah anakronisme atau kesalahan sejarah yang sangat besar di dalam Quran. Kita akan melanjutkan ke part kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, barusan kita sudah mendengarkan ya kedunguan, ketololan, kebodohan seseorang yang bernama Sobkatul Al-Mayat Al-Bahlul, teman-teman. Tadi dia sudah modal terjemah, gak bisa baca ayatnya, menframing lagi, menafsiri sesuai kemauannya sendiri. Nah, kasihan sebenarnya karena baca biblosnya dia sendiri dengan original teks dia tidak mampu, apalagi Quran gitu loh. Nah, sekarang kita akan menjawab tuduhan dan syubhat yang dibawakan oleh Al-Bahlul Al-Mayat barusan. Disimak ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, barusan dia menampilkan ayat surah Al-A'raf ya 157 kawan-kawan. Di sana dia memberi pertanyaan kepada umat Islam, kok bisa Injil ada di zamannya Nabi Musa? Padahal Injil kan belum turun. Ini kesalahan Al-Quran dalam fakta sejarah, kata dia ya. Ya biasalah, namanya juga Sobkatul Al-Bahlul. Kita terangkan ya. Gini loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Orang-orang yang mengikuti ar-rasul. Ar-rasul maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah an-nabi, seorang nabi al-ummi yang ummi, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang mana di dalam Taurat dan Injil mereka dapati sifat-sifat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah ini Allah sedang menceritakan kepada Nabi Muhammad di zaman Musa? Tidak, kawan-kawan. Kita bisa lihat di dalam Tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Al-Imam Ibnu Ashur. Di sini jelas dikatakan wahwa, ya, firman Allah Ta'ala ini isyaratun, memberikan isyarat kepada siapa? Ilal Yahudi wan Nasara, kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Al-kainina fi zamanil bi'thah wa ba'daha, yang mana mereka ada di zaman diutusnya Rasulullah dan setelah itu. Jadi Allah menurunkan ayat ini menggunakan lisan malaikat Jibril, diberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberitahukan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada Yahudi dan Nasrani di saat Rasulullah diutus, bahwa di dalam kitab Injil dan Taurat mereka itu tertulis sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan ada di zaman Musa yang diceritakan. Dasar Bahlul, gitu loh. Cara memahaminya gitu. Makanya cuma modal terjemah, nafsiri sendiri, ngawur itu ya. Kemudian dia menerangkan tentang surah An-Nisa. Nah, surah An-Nisa yang dia baca barusan itu dari 153 sampai 158, teman-teman, kalau gak salah barusan. Nah, letak kesalahan dia itu terjadi saat dia membaca 155. Surah An-Nisa ayat 155 ya. Di sini begini isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq.
Nah, jadi Allah menghukum kaum Nabi Musa sebab mereka melanggar perjanjian, wa kufrihim bi ayatillah, dan mereka kafir menentang kepada ayat-ayat Allah. Ini di zaman Nabi Musa memang. Begitu. Sejak mereka melanggar perjanjian kepada Allah dan menentang ayat-ayat Allah, mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu memahami ini, Sobkatul mulai kebingungan teman-teman. Wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq, dan mereka membunuh para nabi dengan tidak cara yang benar, dengan cara yang tidak benar. Loh, kan di zaman Musa belum ada nabi-nabi, kata Sobkatul Al-Bahlul. Padahal di sini ada huruf wawu. Wawu ini wawu atof namanya. Dalam ilmu alfiyah, ya Imam Ibnu Malik ilmu nahwu disebutkan fal atfu mutlaqan bi wawin thumma fa hatta am au kafika sidkun wa wafa. Ilmu nahwunya seperti itu. Di sini sedang mengatofkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih terhadap hukum kekafiran mereka. Begitu. Yang pertama di zaman Nabi Musa, yang kedua ini di zamannya siapa? Kita lihat di dalam tafsir Jami'ul Bayan karya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Walladzina qatalul anbiya, dan orang-orang yang membunuh para nabi, walladzina romau Maryam bil buhtanil azim, dan orang-orang yang menuduh Sayyidah Maryam berzina, wa qalu, dan mereka yang mengatakan qatalnal masih, kami telah membunuh Isa putra Maryam. Mereka di zaman kapan? Apakah di zaman Musa? Kanu ba'da Musa bidahrin tawil. Itu terjadi setelah wafatnya Nabi Musa dengan tahun yang sangat panjang jaraknya, yaitu setelah zamannya Nabi Musa. Jarak tahunnya sangat tawil, sangat panjang jaraknya, karena memang selisih zaman Nabi Isa dan Nabi Musa sangat jauh. Cara memahaminya gitu, gak pernah belajar bahasa Arab, gak pernah belajar ilmu nahwu sorof, menafsiri pakai terjemahan, sok-sokan lagi. Gitu, mending biblos kamu pelajari original teksnya biar kamu bisa bahasa Yunani dan Ibrani dulu. Udah usah ngeritik Quran, gitu loh. Kan ketahuan bahlul al-mayatnya. Mungkin itu sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman, ya biasalah ya, karena dia penghujat jadi saya sedikit-sedikit belajar dari Sobkatul Al-Mayat Al-Bahlul, dikit-dikit juga bisa panas. Ya itu teman-teman ya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.